Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya Sofia dengan NPM 02119384 ingin mempresentasikan tentang perusahaan Uniqlo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil Uniqlo. Uniqlo adalah salah satu brand fashion ternama yang berasal dari Jepang. Uniqlo didirikan oleh Hitoshi Yanai, yaitu ayah dari direktur utama fast retailing Tadashi Yanai, pada Maret tahun 1949. Lalu Tadashi Yanai mengambil alih kepemimpinan perusahaan pada tahun 1984 dan membuka toko pertama Uniqlo yang waktu itu bernama Toko Pakaian Casual. Toko pertama Uniqlo di tepi Jalan Besar Toko Yamanote di Prefektur Yamaguchi dibuka pada Juni 1985. Selama beberapa tahun pertama, toko Uniqlo terus bertambah, terutama di Jepang Barat. Yanai lalu mengganti nama perusahaan dari Ogori Soji menjadi Fast Retailing pada September 1991. Kemudian Fast Retailing mendaftarkan sahamnya di Bursa Saham Hiroshima pada tahun 1994. Saham Fast Retailing mulai diperdagangkan pada tahun 1997. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari Uniqlo. Visi Uniqlo sendiri adalah unlocking the power of clothing dengan fokus pada produk rantai pasokan karyawan, toko, dan komunitas. Uniqlo akan mengubah dunia lebih baik melalui bisnisnya. Lalu ada pula misi Uniqlo, yaitu Uniqlo akan terus menyediakan pakaian casual yang modis berkualitas tinggi di harga terendah pasaran. Pakaian casual yang dapat dipakai oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Fokus pada pengoperasian dengan biaya rendah dan secara langsung menghubungkan produksi dan pemasaran dengan cara terpendek dan termurah. Menyediakan lingkungan tempat karyawan berstandar global sehingga dapat bekerja dengan senang hati. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT dari Uniqlo. Strength atau kekuatan. Yang pertama ada pemimpin yang visioner, yaitu saat Tadashi Yanai mewarisi 22 toko penjahit dari ayahnya, dia mengubahnya menjadi merek pakaian bernama Uniqlo karena merasa punya peluang di Eropa dan Amerika Serikat, di mana ada merek serupa. Dia mengambil ide-ide dari merek seperti United Colors of Benetton dan Gap untuk mengembangkan portofolionya sendiri dan juga terjun ke pasar luar negeri. Kepemimpinan visioner inilah yang telah membantu Uniqlo melampaui batas. Lalu yang kedua ada branding. Uniqlo memposisikan dirinya sebagai perusahaan Jepang modern yang menjual pakaian casual dengan harga terjangkau ke pasar luar negeri. Desain serta gaya merek konsisten dengan pemosisian dan dengan demikian membantu merek mendapatkan popularitas di luar negeri. Lalu yang ketiga ada inovasi. Uniqlo dikreditkan dengan inovasi signifikan yang membedakan mereka dari pesaing mereka. Contohnya termasuk kain heritage yang mengubah kelembapan menjadi panas dan kemudian menahan panas di kantong pemanas. Lalu yang keempat, ada strategi operasional yang baik. Strategi operasional mereka sedemikian rupa sehingga menawarkan kelincahan dan keuntungan biaya. Uniqlo memiliki rantai nilai mereka sepenuhnya dan dengan demikian mampu menjaga biaya mereka serendah mungkin. Mereka juga menjaga hubungan yang stabil dengan pemasok mereka. Dan ini membantu mereka merampingkan inventaris. Ini membantu mereka menaikkan atau menurunkan skala berdasarkan tren di pasar. Lalu yang kelima ada budaya organisasi. Tidak seperti perusahaan Jepang lainnya yang telah mendunia, Uniqlo terus menjalankan semua bisnis di perusahaan dalam bahasa Inggris. Meskipun merupakan merek global, Uniqlo terus mempertahankan semua cita-cita Jepang seperti membina kerja keras, kerja tim, dan orientasi tujuan. Organisasi itu datar dan kepemimpinannya mengikuti gaya kepemimpinan partisipatif. Lalu yang terakhir, pengalaman di toko. Uniqlo selalu berfokus untuk memastikan bahwa pengalaman di toko lebih unggul dan ini dilakukan dengan pelacakan ketat interaksi karyawan dan pelanggan. Semua interaksi baik itu tatap muka atau lainnya dicatat dan ditinjau secara menyeluruh. Umpan balik digunakan selama sesi pelatihan. Perusahaan juga berfokus untuk mengubah tampilan dan nuansa di dalam toko.
Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketidakmampuan untuk berhasil menembus pasar luar negeri. Meskipun Uniqlo menyebut dirinya merek global, popularitas pakaiannya, terutama di Asia dan seluruh dunia, masih menerimanya. Uniqlo sedang berjuang untuk masuk ke pangsa pasar pengecer terkemuka di Amerika Serikat seperti Gap. Lalu yang kedua, pakaian yang peka terhadap cuaca. Meskipun pakaian yang peka cuaca di Uniqlo seperti Heritage sukses besar di Asia, pakaian yang sama tidak dapat dijual sama sekali di Amerika Serikat. Pakaian dirancang untuk kondisi Asia tidak memiliki kemampuan beradaptasi global yang mengakibatkan kegagalan. Lalu yang ketiga, adanya masalah rantai pasokan. Meskipun Uniqlo bercita-cita menjadi pemain global, perusahaan menghadapi masalah besar dalam meningkatkan rantai pasokan mereka untuk menjangkau pasar global. Sementara, sebagian besar merek global telah meningkatkan kehadiran mereka di ruang retail online. Pangsa Uniqlo dalam e-retailing hanya 4% dari total bisnisnya. Lalu ada opportunities atau peluang, yaitu segmen baru. Uniqlo memiliki kehadiran utama dalam pakaian pria dan wanita, tetapi belum membuat upaya penyimpanan ke segmen anak-anak. Uniqlo adalah area yang menjanjikan pertumbuhan di Asia dan Uniqlo dapat memanfaatkannya. Lalu, yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingan dengan brand fashion lain seperti Zara, H&M, Pull&Bear, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada VUCA. Yang pertama, volatility. Pada tahun 2020, Uniqlo mendapat dampak positif dari perubahan konsumen di masa pandemik COVID-19 karena masyarakat cenderung berpakaian santai saat mayoritas bekerja secara daring atau online. Uniqlo juga bertransformasi ke retail digital dengan menggandeng Google dan perusahaan teknologi lainnya untuk mengembangkan infrastruktur manufaktur. Lalu yang kedua, ada uncertainty. Dalam hal ini, Uniqlo menggunakan strategi quick response, yaitu pergantian pakaian yang cepat. Lalu ada ancient design, yaitu desain yang mengikuti tren terkini, dan price atau harga yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh para konsumen. Yang ketiga ada complexity, yaitu Uniqlo melakukan adaptasi model bisnis dengan mengadopsi kanvas bisnis. Secara gambaran besar, model bisnis yang digunakan oleh Uniqlo mencangkup pada 3 bidang utama, yaitu desain, produksi, dan penjualan. Lalu yang keempat ada ambiguity, tuntutan upah buruh di Indonesia pada tahun 2019. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.